Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih berkesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Apapun kondisinya, karena masa berbeda kondisi Ramadan tahun ini dengan tahun sebelumnya, di mana banyak aktivitas kita yang harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, yaitu adanya pandemi COVID-19 di era ini yang sangat mendunia ini, wabah yang sangat luar biasa. Selawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, Nabi Rasul kita yang kita harapkan bersama di hari kiamat. Kaum muslimin rahimakumullah. Hadis Nabi dan tujuan utama Nabi turun ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innamal bu'istu liutammima makarimul akhlak. Sebuah tujuan, sebuah target yang jelas, yaitu outputnya akhlak. Nah, salah satu akhlak yang diturunkan adalah akhlakul karimah, atau akhlak yang baik. Dari sekian banyak akhlak yang baik, di antara adalah sabar. Maka pada kesempatan kali ini, akhlak kenabian yang dituntut oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk kita amalkan dan kita praktikkan adalah bagaimana kita bersabar. Sabar merupakan kekuatan dan daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan kewajiban. Di samping itu, sabar adalah suatu kekuatan yang mampu menghalang seseorang untuk melakukan maksiat. Inilah kesabaran. Rasulullah SAW bersabda, sabar adalah cahaya. Artinya, kesabaran itu merupakan hidayah yang datang dari Allah, yakni sebuah penerang yang membimbing seseorang untuk dapat mengenal Allah dan Rasulnya setelah mengetahui maupun mengamalkan ajaran-ajarannya, perintah-perintahnya, dan menjauhi semua larangan. Oleh karena itu, seseorang yang tetap tegak bertahan sehingga dapat menundukkan dorongan hawa nafsu secara terus-menerus, maka ia termasuk orang yang sabar. Dalam konteks ini, puasa Ramadan adalah konteks penundukan hawa nafsu. Dengan kalimat imsak, maka kita diminta untuk bersabar menahan diri dari semua hawa nafsu kita. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berpesan, seseorang tidak boleh takut kecuali kepada dosanya, tidak boleh berharap kecuali kepada Tuhannya. Jika belajar tidak boleh malu seandainya tidak tahu, tidak boleh malu menyatakan aku tidak bisa. Dan ketahuilah bahwa sabar dalam menghadapi segala masalah seperti kepada diri kita, yaitu seolah kepada kepala kita. Kalau atau jika kepala itu terlepas dari badan kita, maka rusaklah badan tersebut. Itulah posisi sabar yang luar biasa, posisi sabar yang sangat sentral. Demikian juga jika sabar lepas dari suatu urusan, maka rusaklah urusan. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk mengukur sejauh mana kadar keimanan dan kesabaran seseorang, maka Allah lalu melimpahkan suatu ujian. Hanya saja ujian tersebut ada yang ringan dan ada yang berat. Ujian atau cobaan itu ada kalanya berupa kenikmatan, misalnya harta benda, jabatan, dan sebagainya. Ada pula dalam bentuk yang tidak menyenangkan, seperti musibah dan penderitaan. Barangkali dulu saat kondisi kita belum ada COVID ini, kita diuji kenyamanan. Bangsa ini begitu nyamannya, begitu bebasnya kita bisa beribadah, mau sholat jamaah, Jumatan dimanapun bisa, nggak ada pembatasan sama sekali. Namun barangkali ujian ini
tidak kita syukuri hingga kadang kita tidak bisa menikmati itu, tidak bisa menyadari hingga kita tahu selama ini bangsa ini riuh dengan caci maki, riuh dengan saling menyalahkan. Mungkin COVID-19 ini sebuah teguran, ujian yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, sabar akan memancarkan sinar yang memelihara seorang sengaja atau tidak jatuh kepada kekufuran. Sabar ini menjadi sebab banyak kasus orang ditimpa musibah, kemudian imannya menjadi lemah, lalu kufur dan murtad. Karena itulah sebagai seorang muslim kita wajib menundukkan hati dalam menghadapi cobaan ini. Marilah kita hadapi semua itu dengan tenang dan sabar, termasuk dalam menghadapi pandemi ini. Tanpa kesabaran semuanya saling menyalahkan. Bahkan bagaimana pemerintah membuat aturan main, bagaimana Majelis Ulama Indonesia membuat kajian-kajian dan memutuskan fatwanya, masih ada sebagian masyarakat yang belum mampu menerima itu, seolah tidak bersabar dan menyalahkan pihak lain yang sudah berusaha untuk berikhtiar menghadapi ujian ini. Dalam masa ini, menyadari bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Rahman akan dapat menumbuhkan sifat sabar dalam hati. Tanamkan suatu keyakinan bahwa Allah yang memberi ujian kepada kita dan Allah juga yang akan berrahmat kepada kita. Setiap kesulitan dan cobaan hidup, apapun bentuknya, datang dari Allah. Sekali lagi manusia tidak dapat menolak dan tidak pula dapat memaksa agar Allah memberi rahmatnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam Al-Quran diterangkan bahwa Allah berfirman, Qul man dzalladzi yasrukum minallah in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyya wala nasira. Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari takdir Allah jika dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu. Dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan menolong selain Allah. Surat Al-Ahzab ayat 17. Orang yang mampu belajar dalam menghadapi ujian atau cobaan, maka derajat kemuliaannya akan ditinggikan oleh Allah. Sabar yang dimaksud ialah bertahan pada iman dan tidak mengeluh dan merasakan cobaan yang tidak menyenangkan itu, apalagi menyalahkan pihak lain. Diriwayatkan bahwa seorang sahabat bernama Habab sedang menghadapi cobaan. Ia mendatangi Rasulullah yang ketika itu duduk bersandar surban di bawah naungan Ka'bah. Kepada Rasulullah, Habab mengeluh dan menceritakan tentang hidupnya yang selalu menderita, bertubi-tubi musibah telah menimpanya. Katanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, doakanlah agar Allah menolong kami sehingga kami terlepas dari ujian hidup. Rasulullah menjawab, perlu engkau ketahui wahai Habab, bahwa di zaman dulu, yaitu zamannya umat sebelum kita, terkadang mereka disiksa dengan cara tubuhnya ditanam di dalam liang atau dibelah dengan gergaji. Meskipun demikian, mereka tetap memegang teguh agamanya dan tidak berubah pendiriannya sedikitpun. Inilah cobaan kita kali ini. Kita hanya diminta menahan diri untuk tidak berkerumun. Kita diminta menahan diri untuk keluar dari kebiasaan. Banyak memang kegiatan kerohanian kita, ibadah kita yang sifatnya itu menggerombol atau berkerumun atau mengumpulkan banyak orang. Apalagi Ramadan ini ada sholat tarawih, ada nuzulul Quran, ada puncaknya Idul Fitri, yang mungkin itu mendorong orang yang jauh pun ingin pulang dengan mudik. Maka untuk bersabarlah, untuk tidak mudik dulu, untuk tidak tarawih di masjid dulu tapi tarawih di rumah, untuk Idul Fitri dengan cara yang ditentukan oleh Majelis Ulama atau anjuran pemerintah tadi. Rasulullah kemudian menyampaikan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum minasyai'in minal khawfi wal-ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was-samarat wa bashshis sabirin. Alladzina idza asabu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
ulaika 'alaihim salatun min rabbihim wa rahmah, ulaika humul muflihun. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jika cobaan atau ujian hidup dihadapi dengan sabar, ikhlas, tidak berkeluh kesah, tetapi berikhtiar mencari jalan pemecahannya secara baik, maka Allah pasti memudahkannya. Memang ada kalanya orang salah dalam menafsiri sabar. Sabar dianggap diam, sabar dianggap menyerah, sabar dianggap kalah, sabar dianggap tidak berusaha. Bukan begitu pada sabar. Sabar adalah bertahan diri, berikhtiar maksimal menghadapi apa yang sedang menjadi ujian buat kita, yang sudah menjadi beban buat kita. Jika sekarang kondisi yang buat kita tertahan adalah untuk berkumpul, secara sosial kita makhluk sosial yang semestinya senang berkumpul. Secara firah kita senang berjamaah karena kita merasa seperti sedang berjamaah, sedang beribadah bersama. Tetapi tiba-tiba suruh tahan, jangan disetujui. Maka kita berikhtiar dengan maksimal bagaimana kita caranya agar kita mampu untuk mengatasi konflik. Maka sabar itu adalah pertama, lakukanlah ikhtiar maksimal dengan cara protokol kesehatan kita lakukan, anjuran pemerintah kita laksanakan, disiplin diri, terus lakukan dan lakukan. Insya Allah akan bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah kita di rumah menahan diri, stay at home, juga dalam rangka berjihad untuk bersabar untuk mengalahkan ujian, untuk memecahkan ujian ini. Mudah-mudahan kita lulus semuanya dan nanti akan mendapatkan kemudahan dari Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, barangkali kami banyak kesalahan di sana sini, kami maaf. Kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.